Perkenalkan, nama saya Cahya Aisyarani dengan NIM 0603 5230 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fiona Marsa Belinda dengan nomor induk mahasiswa 0603523032. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila dengan NIM 0605 23012. Halo semuanya, nama aku Indah Ruth Baitul Kamilah dengan nomor induk mahasiswa 06 03 52 30 40. Saya Fadia Akhila Kholinisa dengan NIM 060 35 23 029. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tuntas tentang aliran behaviorisme. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang aliran behaviorisme itu? Nah, aliran behaviorisme itu adalah pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang harus diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan dan dapat dilihat secara langsung. Salah satu tokoh psikologi behavioristik ada G. Watson atau John B. Watson yang lahir pada 9 Januari 1878 dan dibesarkan di Carolina Selatan. Watson ini adalah seorang psikolog Amerika yang mengembangkan dan mengkodifikasi dan mempublikasikan behaviorisme, suatu pendekatan terhadap psikologi yang dalam pandangannya terbatas pada studi objektif dan eksperimental tentang hubungan antar peristiwa lingkungan dan perilaku manusia. Watson ini memulai perjalanan akademiknya dengan masuk ke Universitas Furman pada usia 16 tahun. Setelah lulus 5 tahun, ia mendapat gelar master dan kemudian belajar psikolog di Universitas Chicago. Lalu mendapat gelar PhD dalam psikologi pada tahun 1903. Watson ini mulai mengajar psikologi di Universitas Johns Hopkins pada 1908. Pada 1913, ia memberikan kuliah penting di Universitas Columbia judul psikologi sebagai pandangan behavioris yang pada dasarnya merinci posisi behaviorisme. Kemudian dia ngajar tetap di Universitas Johns Hopkins hingga tahun 1920, tetapi pihak universitas mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian setelah Watson ini meninggalkan jabatan akademisnya, Watson mulai bekerja di biro iklan, di mana ia ditinggal sampai dia pensiun pada tahun 1945. Teori dari J. Watson ini ada yaitu teori behavioristik Watson, di mana behaviorisme ini adalah studi yang dimunculkan oleh John Watson di tahun 1913 yang sangat dipengaruhi oleh penelitian Pascal. Watson mengungkapkan bahwa segala perilaku manusia baik secara emosi maupun aktivitas fisik sebenarnya hanya ilusi dari stimulus serta respon terhadapnya. Contohnya dalam kepercayaan sebagian masyarakat tentang obat-obatan nih yang diiklankan televisi. Kalau masyarakat udah kebiasaan gunain obat tertentu secara gencar yang ditayangin di media sosial atau di media televisi, jadi kalau misalnya ada orang sakit mah, jadi obatnya adalah Proma atau Milanta ataupun obat lainnya yang sering diiklankan di televisi. Jenis obat lain tuh gak digunain untuk penyakit mah karena kita kebiasa melihat iklan dari produk tersebut di sebuah media, jadi kita pakai iklan yang di media aja. Sedangkan obat-obat lain yang mengarah ke penyakit mah itu jarang digunakan karena tidak tertampilkan. Karya-karya Watson yang ia terbitkan selama ia hidupnya, yang pertama itu ada Psychology as the Behaviorist Use It tahun 1912. Yang kedua ada Behaviorist Manifesto tahun 1913. Jadi ini tuh karya tulis Watson yang menjelaskan pandangannya terhadap psikologi sebagai ilmu alam. Yang ketiga ada Behavior and Introduction to Comparative Psychology tahun 1914. Di tulisan ini Watson memberikan argumentasi untuk menggunakan subjek hewan dalam studi psikologi. E.R. Guthrie mengacu pada Edwin Ray Guthrie, seorang matematikawan, filsuf, dan psikolog dari Amerika Serikat yang mengembangkan teori-teori penting untuk tradisi behavioris di abad ke-20. Guthrie adalah seorang profesor psikologi di Universitas Washington dari tahun 1911 sampai pensiun pada tahun 1952. Salah satu teorinya adalah teori kontingensi yang merupakan kombinasi dari rangsangan yang berhubungan dengan gerakan, di mana gerakan yang sama dikaitkan dengan rangsangan sama. Guthrie juga mengembangkan teori asosiasi yang didasarkan pada gagasan bahwa pembelajaran terjadi karena kedekatan antara dua elemen, yaitu stimulus dan respons. Menurut Guthrie, perilaku bukanlah respons tapi gerakan. Dan yang terakhir adalah unit respons terbesar yang perlu dianalisis jika kita ingin modifikasi perilaku. Ide-ide Guthrie memiliki dampak pada teori pembelajaran dan intervensi
untuk modifikasi kebiasaan. Pemikiran utama dalam eksistensialisme adalah betapa pentingnya individu untuk menentukan makna hidup mereka sendiri, sementara hidup dalam dunia yang seringkali tidak memiliki makna inherent. Guthrie membahas pandangan eksistensialis yang diungkapkan oleh filsuf-filsuf terkenal seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus yang menekankan kebebasan individu, tanggung jawab, dan pengalaman manusia dalam menghadapi ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidup. Salah satu tokoh dari aliran behaviorisme ini adalah Ivan Petrovich Pavlov yang lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Ia adalah ahli fisiologi Rusia yang dikenal terutama karena pengembangan konsep refleks terkondisi. Peran tokoh Pavlov dalam psikologi yaitu beliau menemukan pengkondisian klasik pada tahun 1890-an dan mempublikasikan hasilnya pada tahun 1897. Penemuan ini mempunyai pengaruh besar pada psikologi. Penemuan Pavlov memberikan pengaruh besar terhadap pemikir lain termasuk John B. Watson dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan aliran pemikiran yang dikenal dengan behaviorisme. Tokoh Pavlov mempunyai teori yang sangat terkenal dan karena pembuktiannya, orang-orang yang banyak yang mengakuinya. Nah, teori Pavlov ini adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Dapat diartikan juga bahwa classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan. Untuk menunjukkan teorinya, Pavlov melakukan eksperimen mengenai fungsi kelenjar ludah pada anjing. Awalnya, Pavlov memperhatikan anjingnya yang selalu mengeluarkan air liur ketika asistennya memasuki ruangan. Untuk mengetahui hal tersebut, Pavlov dan asistennya mengenalkan barang yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Lalu Pavlov kemudian melanjutkan penelitian menggunakan bunyi sebagai sinyal netral. Setiap ada bunyi, makanan disajikan. Lalu produksi air liur anjing dijadikan ukuran. Selanjutnya, Pavlov menggunakan metronom dibunyikan tanpa adanya makanan. Karena sudah terbiasa dengan bunyi, air liur tetap keluar. Kesimpulannya, produksi air liur anjing bisa dikondisikan Pavlov. Dengan perlakuan yang terkondisi, maka anjing akan tetap mengeluarkan air liur meskipun makanan tak lagi disajikan. Karya tokoh Pavlov yaitu adalah Work of Digestive Glands yang dikeluarkan pada tahun 1902 dan Condition Reflex yang dikeluarkan pada tahun 1927. Salah satu bukunya yaitu Condition Reflex merinci cara-cara teknis yang digunakannya untuk melakukan eksperimen dari kontrol, eksperimen pengamatan terhadap pembentukan refleks terkondisi, penghambatan refleks eksternal dan internal, fungsi belahan otak dan korteks, dan banyak lagi. John B. Watson. John B. Watson adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai salah satu pendiri aliran psikologi behavioris. John Brodus Watson lahir pada 9 Januari 1878 di Amerika Serikat. Watson belajar di Universitas Furman dan kemudian meraih gelar doktor dalam bidang psikologi dari Universitas Chicago pada tahun 1903. Setelah mendapatkan gelar doktornya, Watson mengajar di beberapa universitas termasuk Universitas Chicago. Dia menjadi dikenal karena pandangan-pandangannya yang radikal tentang psikologi dan pengaruhnya. Dalam mengarahkan bidang psikologi menuju aliran behavioris, Watson dianggap salah satu pendiri psikologi behavioris, aliran yang menekan studi ilmiah perilaku yang dapat diamati dan diukur, sambil menolak spekulasi mengenal proses mental internal yang tidak dapat diamati. Salah satu eksperimen terkenal Watson adalah eksperimen klasik Little Albert pada tahun 1920, di mana dia menunjukkan bahwa reaksi emosional yang kuat dapat dipelajari dan dikondisikan melalui pengalaman. Watson pensiun dari dunia akademis di industri pada tahun 1936. Dia meninggal pada 25 September 1958 di New York, Amerika Serikat.
Karya-karya B.F. Skinner kontroversial, tapi tetap saja menjadi bagian dari integral dari sejarah psikolog dan sangat berdampak pada psikologi modern pada saat ini ya, terutama dalam konteks pembelajaran dan perilaku.